Dan pada tahun 2017 di mana ada salah satu kejadian seorang perempuan digilir atau diperkosa bersama-sama oleh seorang atau beberapa orang pria yang tidak bertanggung jawab untuk memperkosa si gadis tersebut. Dan kabarnya memang si wanita ini meninggal dunia di salah satu kamar yang ada di dalam rumah mewah ini, teman-teman. Dan gue akan kasih unjuk ke kalian di mana titik penemuan mayat wanita tersebut, bahkan kejadian di mana wanita tersebut pernah diperkosa rame-rame ketika asiknya berpesta miras, teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng gue Rusdi di channel gue Penggusun TV. Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di daerah kota Bandung cuy. Dan saat ini gue sedang mengeksplor salah satu rumah kolonel yang sudah 25 tahun ini terbengkalai cuy. Dan infonya di dalam ini pernah ada kejadian yang sangat tragis cuy, dimana seorang perempuan pernah diperkosa beramai-ramai di dalam rumah ini. Dan gue bakal ceritain gimana kisah dari kejadian tersebut, dan kita bakal lanjut explore aja di rumah mewah kolonel ini. Oke teman-teman, di depan gue ini adalah rumah mewah kolonel yang sudah 25 tahun ini terbengkalai cuy. Dan sekarang kondisinya saat ini seperti ini, ditutupi semak-semak bahkan pepohonan, sehingga rumah mewah kolonel ini nggak kelihatan dari bawah jalanan cuy. Dan memang lokasi tepatnya berada di atas perbukitan Dago, dan di sebelah sana itu Dago teman-teman. Nah itu sebelah sana Dago. Mungkin memang kalau misalkan ini udah nggak ketutupan semak-semak, dari jalan raya mungkin kelihatan ya rumah mewah kolonel ini. Cuma memang sudah ketutupan semak-semak bahkan pepohonan, dan 25 tahun terbengkalai. Memang dulunya sempat diurus oleh salah satu penjaga pada tahun 2015, dan tahun 2016 si penjaga ini sudah tidak menjaga rumah mewah kolonel ini teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, mungkin gak digaji juga selama beberapa tahun, lalu dia meninggalkan rumah ini begini saja. Dan pada tahun 2017 di mana ada salah satu kejadian seorang perempuan digilir atau diperkosa bersama-sama oleh seorang atau beberapa orang pria yang tidak bertanggung jawab untuk memperkosa si gadis tersebut. Dan kabarnya memang si wanita ini meninggal dunia di salah satu kamar yang ada di dalam rumah mewah ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, ini kondisinya sudah seperti ini. Dan kita bakal lanjut aja explore ke dalam rumah mewah kolonel ini. Dan nanti gue akan kasih unjuk ke kalian di mana kamar yang dimana si perempuan ini diperkosa lalu meninggal dunia teman-teman. Oke, kita lanjut masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada wastafel cuy, wastafel. Dan ini adalah kamar mandi teman-teman. Di sini juga ada backup. Dan ini kayaknya nggak bisa dibuka ya tuh, kok kunci. Kayaknya kita bakal lewat sini aja teman-teman.
Dan saat si wanita ini diperkosa rame-rame oleh para pria ini, dan pada waktu itu memang mereka ini lagi pesta miras cuy di rumah mewah ini. Dan memang kejadian tersebut kira-kira pada tahun 2017, dimana memang dulunya sempat viral juga kejadian ini. Dan kita lanjut aja ke bagian sini teman-teman. Dan di sini kayaknya meja dari kayu jati ya, kalian lihat kan, ini mejanya meja panjang, mungkin meja makan. Dan di sebelah sini bagian kamar, cuma kayaknya bentuknya begini doang cuy. Dan kita kayaknya lanjut aja. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Suara apa itu barusan? Wah, mungkin angin kali ya. Yaudah, kita lanjut aja ke bagian lantai 2-nya. Dan ini helm gue taruh sini soalnya nggak mungkin kan gue bawa-bawa ke atas. Kita bakal lanjut ke bagian lantai 2-nya cuy. Dan nanti gue akan kasih unjuk ke kalian di mana kejadian pemerkosaan itu terjadi, karena memang kejadian tersebut di saat mereka lagi berpesta miras di rumah mewah ini. Dan di sini adalah botol, gue nggak tahu ini botol apa, mungkin botol mirasnya ya. Nih minuman kerasnya nih, ini botol minuman kerasnya mungkin. Dan ini bagian lantai 2-nya. Coba kita bakal kesini dulu kali ya, atau mungkin ke bagian sini. Oke, kita kesini dulu deh. Assalamualaikum. Di sini ada ruangan, di sini juga ada ruangan. Kita ke bagian sini dulu kali ya. Assalamualaikum. Ini bagian lemarinya cuy, bagian lemari. Ini kayaknya dulunya bagian kamar ya teman-teman. Dan ini bagian teras dari lantai 2-nya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan, di sebelah sana memang jalanan menuju ke bagian kota Bandung. Dan ini lokasinya di Dago teman-teman. Oke, ke sini. Dan di sana ada ruangan, cuma kayaknya kita kesini dulu deh. Ini juga kayak pintunya ditutup men, ditutup. Dan ini bagian teras lantai 2-nya seperti ini. Nah, ini udah rimbun banget sih tuh kan. Oke, kita bakal balik lagi untuk menuju ke bagian dalam rumahnya. Ini kayaknya ruang tamunya cuy. Nih tuh. Nah, di sini juga ada kamar nih sama nih. Cuma atap-atapnya udah pada hancur. Oke. Assalamualaikum. Kalau yang ini kondisinya sih udah parah banget tuh. Ini juga udah agak hancur. Ini juga bagian lemarinya nih teman-teman, bagian lemari. Dan ini kayaknya bagian kamar mandi deh, cuma nggak bisa dibuka ya, ini kekunci gini. Ini juga ada beberapa ruangan di sini, 1, 2, 3.
Dan di bagian sini adalah ruang tamunya nih. Di bagian sini adalah ruang tamunya. Oke. Dan gua akan kasih unjuk ke kalian di mana titik penemuan mayat wanita tersebut, bahkan kejadian di mana wanita tersebut pernah diperkosa rame-rame ketika asiknya berpesta miras, teman-teman. Dan disinilah lokasi dimana wanita yang gue dapetin kalau wanita tersebut bernama Nina, teman-teman. Dan juga si Nina ini sebenarnya perempuan kedua yang berpesta miras di tempat ini. Cuma wanita yang kesatu ini dia asik-asik aja. Cuma yang si Nina ini katanya dia memberontak sehingga dibunuh, dan jenazah si Nina itu didiamkan di tempat ini, teman-teman. Dan ini adalah botol-botol air kerasnya di sini, air keras kan, minuman keras, teman-teman, maksud gue. Dan memang bentuknya botolnya seperti ini. Ini juga bentuknya udah kayak botol parfum ya. Cuma kayaknya bisa jadi ini parfum si Nina kali ya. Dan ini botol mirasnya ini. Dan ini botol mirasnya bisa jadi sih, teman-teman. Dan memang kejadian tersebut sudah hampir 5 tahun saat bangunan ini nggak dijaga oleh penjaganya. Ini agak serem juga sih kalau gue ceritain beginian di sini. Udah, gue kesini dulu deh. Ini bagian kamarnya, teman-teman ya. Dan itu tadi bagian teras yang tadi kita lewatin. Cuma kan tadi kan nggak bisa kita masuk ke dalam sini karena dikunci. Dan ini kamarnya, cuy. Di sini agak serem ya. Gak tau deh ngapa deh. Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Gua kira apaan. Ini bagian kamar mandi sih. Nah, bed cupnya nih, teman-teman. Kan. Dan ini bagian kamar mandi juga, cuy. Tuh. Ini bagian kamar mandi. Kan, kamu bisa lihat kan. Ini kondisinya memang sudah hancur begini sih. Sayang banget. Dan gue gak tahu bagian dalam ini apa. Ini gue ngeliat beginian halu gue. Ini kalau malam serem nih kalau ngeliat beginian. Disangkanya kuntilanak apa pocong gitu. Dalam. Assalamualaikum. Oh, ini bagian dapur, men. Nah, ini bagian dapur. Seperti ini. Dan ini kayaknya bagian kamar pembantu kali ya ini. Gue gak paham juga sih. Bagian wastafel. Nah, di situ juga ada botol miras juga, teman-teman. Memang suka digunakan anak-anak tersebut untuk berpesta miras di lokasi ini. Oke, kita bakal lanjut ke bagian sampingnya. Kayak di samping itu kayak ada bangunan ya. Coba deh kita lihat ke bagian sana. Di lantai 2 agak serem juga sih, gue nggak tahu deh kenapa. Mungkin adanya kejadian si Nina ini dibunuh dan diperkosa di lokasi yang tadi, sehingga membuat lantai 2 ini serem, teman-teman. Dan juga kalian bisa lihat nggak nih, di belakang gue, kalian bisa lihat nggak?
ini ada softtek teman-teman. Bisa jadi nih softtek para perempuan yang pernah melakukan tindakan yang seperti itu, yang dimana tindakan asusila dan juga minum minuman keras di tempat ini. Karena memang katanya ada perempuannya juga, si Nina dan satu orang lagi. Mungkin ini softteknya Nina atau mungkin softteknya si temennya tersebut, gue nggak paham juga. Dan kita bakal lanjut ke belakang situ cuy. Dan bagian belakang seperti ini sih, tuh kalian bisa lihat kan. Ini kayak jalan menuju ini bagian kolam nih cuy, kayak ini tuh, di sini ada jembatan kolamnya. Nah ini kayak bagian kolam nih dulunya nih, cuma udah ketutupan begini. Ini kita bakal kesini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ini udah semak-semak begini. Ngeri juga sih, gua ular tuh. Gua ngeri ular bukannya apa. Kita kesini deh. Assalamualaikum. Ini bagian mana ya? Astagfirullahaladzim. Halo? Kayak ada suara men. Oh ini bagian kamar mandi teman-teman tuh. Ini bagian kamar mandi. Ini bagian samping menuju ke teras lantai 2-nya yang tadi ya. Dan memang bentuknya begini nih sampingnya nih. Serem juga ya. Cuma ini pintu-pintunya nggak bisa dibuka teman-teman, kekunci semua. Ini juga nih kekunci. Dan ini bagian begini nih. Mungkin ini ruang pembantu kali ya. Gue nggak paham juga sih. Ya udah deh, kita bakal lanjut ke Waraya. Wih, ada tulisan nih, Dadan Love Lunamaya, host ganteng. Wow. Biasa nih anak-anak muda di sini yang nongkrong pasti pada coret-coretan seperti ini. Ini gue mengingatkan ketika gue berumur 10 tahunan pada zaman-zamannya SD. Kalian juga pasti mengalami kejadian tersebut, dimana memang pada zaman-zamannya kita waktu SD memang kita sering nulis-nulis begituan. Dadan Love Lunamaya, Rusdi Love siapa, Samuel Love siapa. Pasti masa-masa kecil kita seperti itu. Saking bucinnya, saking sukanya sama perempuan, pasti kita ngirim surat, terus juga nulis-nulis begituan di bangku sekolahan. Itulah flashback kita pas zaman-zamannya SD. Mungkin pada gitu kali ya, kalau lagi suka-sukanya sama pasangan atau suka-sukanya sama perempuan atau cowok. Dan mungkin begitu aja explore gue di rumah mewah kolonel ini cuy. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bangku Kosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan selaku pengguna Bangku Kosong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir.